Yang kami hormati Bapak Menko Perekonomian dan para Menteri Kabinet, Jaksa Agung, Panglima Kapolri, yang kami hormati pimpinan lembaga negara, yang mulia Duta Besar Negara Sahabat, para gubernur, pimpinan Transcorp, para pejabat pusat dan daerah, para tokoh masyarakat yang hadir dari daerah-daerah. Bersyukur pada Tuhan bahwa hari ini kita SK Hutan Sosial, Tora, dan Lahan Sawit Rakyat, serta sertifikat layanan dana masyarakat untuk lingkungan dalam rangkaian agenda LAIK 2024. Nanti akan diserahkan SK Hutan Sosial seluas 1,07 juta hektar serta SK Tanah Obyek Reforma Agraria seluas 43.000 hektar, termasuk di dalam hutan sosial yaitu untuk hutan adat seluas 15.879 hektar. Di dalam perhutanan sosial dan dari Tora akan diserahkan SK untuk sawit rakyat seluas 37.000 hektar untuk peremajaan sawit rakyat. Dengan penyerahan SK Hutan Sosial sekarang, maka realisasi perhutanan sosial hingga saat ini telah mencapai 8,018 juta hektar bagi 1,4 juta kepala keluarga. Terima kasih. Termasuk telah ditetapkan seluas 265.250 hektar hutan adat dan indikatif hutan adat seluas 1,11 juta hektar, atau total hutan adat yang sudah diselesaikan sampai dengan sekarang seluas 1,37 juta hektar bagi 138 kelompok masyarakat adat. Untuk target ideal 12,7 juta merupakan target ideal penyelesaian akses kelola hutan secara keseluruhan, dan untuk itu ini akan terus kita lanjutkan. Hari ini telah hadir bersama-sama kita kelompok anggota masyarakat penerima Hutsos dari Gorontalo, Jambi, Riau, Jabar, Jatim, Kaltim, Malut, NTB, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Sulsel, Sulteng, Sultra, dan juga untuk hutan adat dari Sumut, serta untuk sawit dari Jambi, Kalteng, dan Sumsel, dan untuk Hutsos Jawa dari Banten, Jabar, Jateng, dan Jawa Timur. Untuk SK Tora dari Kalsel, Kaltim, Kalteng, Sulsel, Gorontalo, Sumsel, Riau, Sumut, Maluku, dan Papua Barat. Tepuk tangan untuk masyarakat kita. Bapak Ibu yang saya hormati, selain hutan sosial dan Tora juga akan diserahkan dukungan kepada masyarakat dalam kerja aksi lingkungan berupa sertifikat layanan dana masyarakat untuk menandai hadirnya layanan dana masyarakat untuk lingkungan dari BPDLH, bukan APBN, tetapi dana yang berasal dari filantropi, dari bilateral kerjasama iklim seperti Norway, Jerman, dan juga dari multilateral seperti GCF, GEF, termasuk Bezos Earth Fund. Dana-dana seperti ini untuk aksi iklim, untuk volunteering, untuk aksi lingkungan, ekonomi sirkuler, dan lain-lain yang terus berkembang dan akan dilanjutkan. Fasilitasi ini merupakan arahan dari Yang Terhormat Bapak Presiden pada 4 tahun yang lalu agar mendukung kerja-kerja masyarakat untuk lingkungan yang perlu difasilitasi. Misalnya kepada para penerima Kalpataru, sekolah adiwiyata, perguruan tinggi, kelompok bank sampah, dan lain-lain dalam rangka untuk penanaman pohon, mangrove, gambut, ekonomi sirkuler, dan lain-lain. Layanan dana masyarakat untuk lingkungan dari BPDLH diproyeksikan dengan skala senilai 2.000 sampai dengan 50.000 US dollar. Terima kasih kepada semua pihak atas kerja keras bersama, dan kita akan menunggu kehadiran Yang Terhormat Bapak Presiden
untuk penyerahan secara langsung kepada masyarakat. Terima kasih kepada Pak Menko Ekonomi Bapak Erlangga Hartarto nanti untuk beberapa arahan beliau. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf, mohon izin mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om, Santi 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 Om. Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya. By Excel, penguasaan teknologi sangat penting untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Indonesia berada pada jalur Ring of Fire karena memiliki sumber daya panas bumi potensial terbesar di dunia sebesar 40% cadangan panas bumi dunia atau setara 23,7 gigawatt ada di sini. Selain panas bumi, Indonesia juga kaya dengan potensi tenaga surya. Tahun 2023, Indonesia menorehkan capaian besar. Presiden Joko Widodo meresmikan PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara dan nomor 3 di dunia. Upaya baik ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha juga menunjukkan komitmennya terhadap program percepatan pembangkit tenaga surya. Tidak hanya berkontribusi pada pengurangan emisi karbon, tetapi juga mempromosikan keberlanjutan dan diversifikasi sumber energi. Komitmen zero emission diterapkan dalam kegiatan pembangkitan listrik dengan co-firing serbuk gergaji, cangkang sawit, sekam padi, dan pelet kayu untuk mengurangi penggunaan batu bara. Green hydrogen juga telah menjadi alternatif energi terbarukan. Kini Indonesia telah mampu memproduksi 199 ton green hydrogen melalui 21 green hydrogen plant di seluruh Indonesia. Metan capture biodigester di industri kelapa sawit diterapkan untuk menangkap gas metan limbah cair untuk mengurangi gas rumah kaca. Pemanfaatan refuse derived fuel atau RDF oleh industri semen dengan membakar sampah dapat menggantikan penggunaan bahan bakar batu bara. Sebesar 153.000 ton per tahun sampah berhasil dikonversi menjadi energi setara 2,1 juta gigajoule. Indonesia tengah berada pada tahap transisi energi menuju net zero emission. Penerapan teknologi CCU atau CCUS dirasa tepat dan mampu mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan di berbagai sektor industri. Transformasi digital pertambangan juga menjadi salah satu aspek utama terciptanya sistem pertambangan yang efektif dan efisien serta memastikan operasional berjalan lebih hijau dan aman. Pemulihan lingkungan juga memainkan peran penting dalam memitigasi perubahan iklim, seperti Taman Wisata Menanti Laburan yang berhasil meningkatkan konservasi lingkungan dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan tukar guling agar lebih produktif. Sistem pengaturan sekat kanal dapat menjaga keseimbangan pada lahan gambut, mengurangi resiko kebakaran hutan, serta mengatur aliran air untuk mencegah kekeringan dan banjir. Reklamasi bekas tambang menjadi kawasan konservasi yang mendukung keanekaragaman hayati. Proses ini melibatkan pemulihan lahan yang rusak menjadi habitat baru bagi berbagai spesies sebagai upaya dalam konservasi lingkungan dan pemulihan ekosistem. Sistem monitoring merupakan komponen yang tak kalah krusial untuk meningkatkan ketahanan lingkungan. Pemantauan emisi CO2